Baik, untuk memantapkan pemahaman mahasiswa terhadap metode titik tetap ini, kita terapkan metode ini pada contoh 2.11, yaitu pada persamaan tak linear X ditambah ln X sama dengan 0. Pertama, kita transformasikan dulu bentuk persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan vx. Tentunya vx bisa bermacam-macam, kita ambil 3 saja di antaranya di sini. Yang pertama, kita bisa membentuk x ditambah ln x itu menjadi x sama dengan negatif ln x ini, sehingga kita peroleh v1x-nya sama dengan min ln x. Jadi kita sebut v1x ini sebagai iterator yang pertama. Begitu juga, jadi bentuk ini juga bisa disajikan ke dalam bentuk lain yang ekuivalen x sama dengan e pangkat negatif x, sehingga kita punya iterator yang kedua yaitu vx sama dengan e pangkat negatif x. Nah, kalau kedua ruas persamaan ini kita tambahkan dengan x, kemudian kita bagi dengan 2, ya, akhirnya kita peroleh bentuk ini. Nah, dalam hal ini kita punya iterator ketiga yaitu v3x sama dengan x ditambah e pangkat min x dibagi 2. Masih banyak yang lainnya, kita hanya membahas 3 di antara sekian banyak iterator yang ada. Kita lihat, kita mulai dengan iterasi awal x0 0,3 sama untuk semua iterasi. Kita lihat bagaimana iterasi pertama, barisan aproksimasinya seperti apa. Oke, ternyata diperoleh baru sampai x3 ini tidak bisa bekerja lagi karena dia harus menghitung logaritma dari bilangan negatif. Nah, logaritma bilangan negatif itu tidak terdefinisi. Dalam kasus ini kita katakan bahwa V1 memberikan barisan iterasi yang divergen. Selanjutnya kita perhatikan untuk iterator yang kedua. Nah, iterator kedua diperoleh barisan seperti ini. Kita bandingkan dengan iterator yang ketiga. Iterator yang ketiga kita peroleh barisannya hampir sama seperti apa yang diberikan oleh iterator yang kedua. Maka dalam kasus ini kita katakan iterator V2 dan V3 itu memberikan barisan yang konvergen, sedangkan yang iterator V1 barisannya divergen. Oke, apa yang membuat iterator pertama itu divergen? Apakah dia tidak memiliki titik tetap? Oke, Anda bisa lihat pada buku ya, gambar 2.21 halaman 74, ternyata ketiga iterator ini memiliki titik tetap yang sama ya. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan iterator V1 ini divergen? Barisan aproksimasi yang dihasilkannya. Nah, ternyata syarat cukup kekonvergenan yang ada pada teorema 2.10 itu tidak dipenuhi oleh iterator V1 ini. Nah, pembahasannya ada pada contoh 2.13 pada buku kita. Nah, adapun concluding remark yang perlu disampaikan kepada mahasiswa terkait dengan metode iterasi titik tetap ini adalah, jadi untuk menerapkan metode iterasi titik tetap, persamaan fx sama dengan 0 kita transformasi menjadi persamaan baru ya, bentuknya x sama dengan px yang tentunya ekuivalen, kemudian kita bangun iterasi xn plus 1 sama dengan vxn. Nah, kalau barisan yang dihasilkan oleh iterasi ini konvergen, maka limitnya pastilah akar dari persamaan fx sama dengan 0. Oke. Kemudian kekonvergenan itu ditentukan oleh pemilihan v, karena v di sini banyak sekali ya kemungkinannya, dan juga pemilihan nilai awal, iterasi awal x0. Jadi dalam kasus v1 tadi ada kemungkinan kalau kita pilih x0 yang lain ada kemungkinan konvergen. Silakan mahasiswa mencobanya ya, terutama ketika praktikum di lab komputasi nanti ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode Newton ini sebagai metode Newton yang sudah dipelajari sebelumnya ternyata sebagai bentuk khusus atau kasus khusus daripada metode titik tetap ini. Coba perhatikan kalau kita bandingkan, ruas kanan di sini adalah tidak lain Vx atau Vpn. Kalau kita sesuaikan dengan metode titik tetap, formatnya seperti ini, maka P di sini tidak lain adalah Vx sama dengan X dikurang Fx dibagi F aksen X. Oke, saya kira itu yang bisa dijelaskan dan mahasiswa bisa mencoba contoh-contoh soal yang ada di buku ya, kemudian mengaitkan dengan contoh-contoh itu dengan teori-teori yang sudah diberikan dalam bentuk teorema dan lain-lain. Demikian saya kira, terima kasih, semoga bermanfaat.